Al-Imam masuk kepada bab Al-Imanu bil Qur'anil Karim, beriman kepada Al-Quran Al-Karim yang mulia, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yu'minu muslimu bi anna al-Qur'an al-Karim kitabullah anzalahu ala khairi khalqih wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seorang muslim hendaknya beriman bahwa Allah kepada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, kitab Allah dan firman-Nya yang Allah turunkan kepada sebaik-baik makhluknya, seafdal-afdal anbiya-Nya, dan semulia-mulia rasul-rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anzala ghairuhu minal kutubi ala man sabaqa min rusul, sebagaimana Allah pernah turunkan kepada kitab-kitab kepada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nasakha bi ahkami sa'iril ahkami fi kutubis samawiyyati sabiqah. Bahwasanya Al-Qur'an yang Allah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad merupakan pengganti, penasikh hukum-hukum dan hakam-hakam, seluruh hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab samawi yang terdahulu. Jadi disebutkan kitab samawi nisbahnya kepada langit, karena memang seluruh kitab turunkan dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kama khatama bi risalati sahibihi kulla risalatin salifatin wa annahu al-kitabu syamilatu a'zami tashri'i rabbani takaffala munazziluhu liman akhadha bihi ayas'ada fi hayataini tawa'ada man a'rada anhu falam ya'khud bihi syaqawati fid daraini. Beliau mengatakan bahwa kitab Al-Quran sebagaimana para rasul telah ditutup kerasulannya dengan Rasulullah, maka Al-Quran pun sebagai penutup kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dia adalah kitab syamilun yang mencakup seluruh ajaran manusia, yang paling agung nilainya, dan dia takaffala munazziluhu, yang telah Allah bertanggung jawab mengenai proses penurunannya, pemahyuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman akhadha bihi, barang siapa, dan dia juga menjamin, Allah menjamin, barang siapa yang mengambil Al-Qur'an, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, yas'ada fi hayataini, maka dia akan bahagia pada dua tempat, dunia dan akhirat. Wa tawa'ada min a'rada anhu, dan Allah telah mengancam barang siapa yang a'rada, berpaling meninggalkan Al-Quran, falam ya'khud bih, dan dia tidak mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, bisyaqawati fid daraini, kehancuran, kecelakaan, kesengsaraan pada dua tempat, dunia dan akhirat. Wa annahu kitabu wahid alladzi dhaminallahu salamatuhu min naqsi wa ziyadah. Itulah satu-satunya kitab, kata beliau, satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah, yang dijamin oleh Allah mengenai keamanannya dari penambahan dan pengurangan, dari perubahan wa taghyir, wa biqa'ahu hatta yurfa'a anhu ilaihi inda akhir ajali hadis. Dan kelak Al-Quran pun akan diangkat oleh Allah. Dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman orang di pagi hari mendapatkan Al-Quran kosong dari mushaf. Jadi lembar itu hilang semuanya. Tulisannya Al-Quran itu akan hilang, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di akhir zaman. Dan ini sebelum waktu itu datang, maka tetap dijaga keasliannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil mengenai Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad begitu banyak, begitu banyak, dan keutamaan membaca Al-Quran juga luar biasa. Kemudian masuk kepada apa itu Al-Quran. Kalau begitu, apa definisi Al-Quran itu menurut para alim ulama? Al-Quran ya wahyu Allah. Kemudian apa definisi menurut para alim ulama ahli di bidang Quran? Ulama mengatakan Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Al-Munazzal, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama 23
tahun, wa yata'abbadu bitilawatihi, dan berpahala pada setiap bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Sehingga dalam hadis Tirmidzi Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Ma aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga seorang muslim ketika membaca alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Kalau dia baca Al-Fatihah ada berapa huruf asal muslimin? Kalau baca Al-Baqarah ada berapa huruf? Itu dilipat gandakan dengan 10 kali ganda. Itu minimal. Itu minimal. Ditambah khusyuk, ditambah beradab, ditambah terkesan dan mengerti, itu kan menambah seluruh pahala-pahala dari setiap bacaan tersebut. Dan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali perintah untuk kita mengambil Al-Quran, untuk kita mempelajari Al-Quran. Satu contoh dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir di artinya ahli, bacaannya benar, qiraatnya benar, tajwidnya benar, makhrajnya benar, mengerti lagi yang dibaca, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang membaca Al-Quran dan dia mahir, ahli dalam baca Al-Quran tadi yang dimaksud, bacaannya, tajwidnya, meliputi makhrajnya, panjang pendeknya, mengerti maknanya, faham apa yang dibaca. Rasulullah mengatakan, ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mahir dan ahli, dia akan bersama para malaikat Allah yang mulia. Jadi digolongkan bersama malaikat Allah yang mulia. Makanya hati-hati ma'asyiral muslimin, tidak boleh mencela orang yang ahli dalam Quran. Kenapa? Karena dikelompokkan bersama para malaikat yang mulia. Dijaga oleh malaikat Allah Ta'ala orang-orang seperti itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menghina mereka. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an yata'ta, kurang enggak bisa fasih. Orang Malaysia bilang tersekak-sekak. Ya, tersendat-sendat. Karena tidak lancar. Karena mungkin telat belajarnya, telah dapat hidayah, tapi dia bersemangat terus, dia belajar, bersemangat membacanya. Apa kata Rasul? Dalam kondisi susah seperti itu, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan lain sebagainya. Ulama mengatakan pahala yang pertama adalah pahala bacanya, per hurufnya. Pahala yang kedua adalah pahala usaha dia, memaksakan diri berusaha untuk membaca Al-Quran dalam kondisi susah, maka baginya 2 pahala. Mungkin orang bertanya, kalau begitu mendingan kita nggak usah baca Quran dengan benar supaya dapat 2 pahala. Karena yang satu hanya bersama malaikat, yang nomor 2 yang bacanya tadi agak susah payah, maka baginya 2 pahala. Maka maknanya tidak demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Yang dimaksud di sini bahwa kalau boleh digambarkan, 1 pahala kelompok yang pertama, yang kedua 2 pahala. Tapi yang pertama diberikan emas pahalanya. Orang yang pintar ahli 1 kilo emas dikasih, ini gambarnya begitu. 1 emas kilo. Nih 1 emas nih pahalanya, 1 kilo. Yang kedua 2 kilo tapi perenggu, bukan perak, bahkan perenggu. Mana yang lebih afdol, 2 kilo perenggu atau 1 kilo emas? Berarti 1 kilo emas lah. Begitulah permisalannya kurang lebihnya. Maka tetap orang yang mahir dan ahli itu orang yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah juga bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum dengan kitab ini dan merendahkan sebagian kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat faktanya. Di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang masih sangat muda, tinggal di perkampungan, di mana perkampungan tersebut sering dilalui para sahabat dan Rasul. Sangat muda, sangat muda sekali.
walaupun sangat muda, tapi dia menjadi imam dari semenjak kecil. Kenapa menjadi imam? Karena dia yang paling banyak hafalan Al-Quran, sehingga terkenal sampai beliau menjadi tua tetap menjadi imam tetap di tempat itu. Karena dalam syarat Islam, orang yang jadi imam itu orang yang aqra'uhum, yang paling baik dan paling banyak hafalannya, yang paling mengerti mengenai isi dan kandungannya, itu menjadi imam rawatib. Walaupun bukan DKM, walaupun bukan Pak Haji, kalau kita punya kelompok contoh di wilayah sini, di klaster ini, ada orang yang paling terbaik, itu yang paling berhak menjadi imam. Seyogyanya demikian. Nah, kita lihat hari ini ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah mengangkat derajat banyak manusia dengan Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu, kalau masih dari kecil, apalagi seumuran SD lah, itu insya Allah paling lama 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Sudah selesai 30 juz asal fokus. 30 juz. Normalnya umumnya begitu, rata-rata. Atau 4 tahun, 5 tahun juga nggak ada masalah. Setelah itu dia menjadi ahli Quran. Ahli Quran. Kita lihat anak-anak kita, apalagi sekarang di Indonesia, begitu maraknya, alhamdulillah, semangatnya orang menghafal Al-Quran. Satu contoh, ada adik kita, anak kita, saudara kita yang terkenal di seluruh dunia, namanya Musa. Berapa tahun dia menghafal Al-Quran umurnya? Masih kecil, tapi seantero dunia mengenal dia, menjadikan Indonesia sebagai negara seakan-akan semuanya ahli Quran, gara-gara satu orang memberikan semua kesan yang sangat positif, gara-gara seorang Musa yang masih kecil. Hanya berapa tahun dia menghafal Quran? Tidak lama, masih kecil, tapi telah mengharumkan nama baik Indonesia, orang Islam di Indonesia. Nah, sisi lain orang yang belajar sekian puluh tahun, jadi berbagai macam punya kemampuan, tapi nggak seperti itu. Kenapa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah tanamkan rasa cinta kepada ahli Quran, dan itu merupakan sunnatullahi Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah kalian Al-Qur'an wahai manusia, karena Al-Qur'an kelak akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat. Syafaat itu banyak, dari Rasul juga, dan juga dari amalan kita, termasuk dari amalan baca Al-Qur'an. Ketika orang tersebut mau diajab oleh Allah, maka Al-Qur'an akan datang kepada Allah. Ya Rabb, si fulan membacaku ya Rabb di dunia, asbab aku dia meninggalkan malam tidurnya. Dia malam dalam kondisi tidur, dia nyenyak, ditinggalkan gara-gara aku bertahajud mengulang-ulang aku ya Rabb di dunia. Maka berikanlah syafaat kepada orang tersebut. Maka Al-Quran telah akan mendatangkan syafaat atau pembawa syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan itulah ma'asyiral muslimin, karena Al-Quran tidak hanya diimani, tapi wajib juga dibaca, dan lebih dari itu wajib dipahami. Wajib dipahami dan wajib diamalkan. Sehingga sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, lebih baik aku membaca satu surat, aku fahami dan aku amalkan, daripada menghatam Al-Quran tapi enggak paham isinya. Berarti dalam kajian Islam bukan hanya tadarusan Quran yang digalakkan, tapi juga mempelajari isinya. Berarti dengan, kalau sekarang disebut dengan kajian tafsirnya dengan benar, merujuk langsung kepada sumbernya. Itu supaya apa? Dalam rangka kita memahami, mengupas isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan petunjuk pedoman bagi manusia. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pelajari, bagaimana kita akan tahu isinya? Nah, ini jadi masalahnya. Makanya dalam kajian Ghazwatul Fikr, perang pemikiran, orang-orang orientalis, orang-orang non-muslim, mereka berusaha sedapat mungkin untuk menjauhkan orang Islam itu dari Al-Quran, baik dari makhrajnya, bacanya, dan juga isi dan kandungannya. Kalau orang nggak bisa baca Quran, udah otomatis isinya pun mereka akan jauh bisa mengetahui hal tersebut. Makanya saya dulu pernah diamanahi oleh seorang ulama Thailand untuk menerjemahkan tulisan Melayu Arab
Ya, Melayu tapi tulisannya Arab begitu, ke dalam bahasa Indonesia sudah terjemahkan. Yang isinya adalah judul aslinya 10 rancangan barat hancurkan Islam. Satu di antaranya adalah menjauhkan umat manusia, umat Islam dari Al-Quran. Seperti negara-negara yang dahulu tulisan hurufnya adalah bertulisan Arab, huruf Arab walaupun bukan bahasa Arab tapi tulisan Arab, itu akan diganti dengan Latin. Satu contoh Turki. Turki itu aslinya bahasa Farsi, Turki itu tulisannya seperti Arab. Tapi setelah Atrok itu Mustafa Kamal diganti tulisan Turki itu dengan tulisan Latin. Dan orang kalau tahunya tulisan Latin itu belajar Quran itu susah sekali. Dan itu sudah terbuktikan. Tapi orang-orang yang masih bertuliskan Arab walaupun bukan bahasa Arab itu mudah untuk mempelajari Al-Quran karena hurufnya paham. Contoh kita orang Indonesia paling susah di luar negeri sering dikritik. Orang kita itu nggak bisa, susah membedakan antara sa, sin dengan shin, dengan sod, dengan ain, dengan hamzah. Kenapa? Karena memang tidak ada dalam tulisan Indonesia. Sama saja. Kita tulis ain dengan hamzah itu sama. Makanya banyak kadang-kadang rancu dalam tulisan. Contohnya begini. Ketika kita menulis al-a'la, al-a'la, al-nya itu pakai a biasa, a'la itu ada ainnya. Tapi bahasa kita sama tulisnya. Kenapa? Karena memang tidak ada standar yang khusus. Dan ini punya pengaruh yang luar biasa terhadap cara pembaca Al-Quran dengan benar. Begitu juga dalam memahami Al-Quran. Maka mereka menjauhkan sedapat mungkin bagaimana orang Islam ini jauh daripada Al-Quran, atau hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Al-Quran dijauhkan oleh mereka. Nah, ini yang harus wajib kita ketahui dan wajib kita harus lawan. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Umat Islam akan mulia, akan berjaya, akan dihormati oleh manusia, oleh dunia jika umat Islam kembali kepada Al-Quran. Kita rindu sebagaimana zaman dahulu, setiap maghrib di rumah-rumah, di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid-masjid penuh dengan anak kecil mengaji Al-Quran. Hari ini telah langka ma'asal muslimin. Sedikit. Di sini alhamdulillah banyak, tapi secara umum apalagi di ibu kota seperti ini sangat jarang terjadi. Dan ini usaha daripada non muslim untuk menjauhkan manusia daripada Al-Quran. Karena mereka paham jika umat Islam kembali ke Al-Quran, kemuliaan akan kembali. Kemuliaan akan kembali, kejayaan umat Islam akan kembali. Dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi motor-motor penggerak hidupnya kembali Al-Quran di bumi Nusantara ini, di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di kelas-kelas kita, di kampung-kampung kita, mengenalkan kembali kecintaan Al-Quran. Ini kecintaan anak kita, generasi kita yang setelah kita kepada Al-Quran yang merupakan bekal terbaik bagi setiap manusia. Wafaqana wa iyyakum. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sama-sama tadi kita sampaikan dan kita dengarkan. Amin ya rabbal